Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materinya untuk trigonometri yang keempat, yaitu tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran. Bahwa pada koordinat kartesius, daerahnya itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Ini ada koordinat kartesius. Ini untuk sudut 0 ya, bergeraknya berlawanan arah jarum jam, sini 90, 180, 270. Kembali lagi ke tempat asal 360. Jadi 360 derajat itu posisinya sama saja dengan sudut 0 derajat. Untuk daerahnya ini antara 0 sampai 90 itu disebut daerah dengan nama kuadran 1 ya. Antara 0 sampai 90 itu daerah kuadran 1, antara 90 sampai 180 itu adalah daerah kuadran 2, antara 180 sampai 270 itu daerah kuadran ketiga, antara 270 sampai 360 itu adalah daerah kuadran 4. Atau kalau kita lihat untuk daerah kuadran 1, ini ada titik P yang mempunyai koordinat XY. Kita hubungkan dengan titik pusat O, terbentuk garis OP. Kalau ini kita tarik ke bawah, maka akan membentuk segitiga siku. Kalau sudutnya alfa posisinya di sini, berarti Y itu sebagai sisi depan, X sebagai sisi samping, R-nya itu adalah sisi miringnya. Untuk daerah kuadran 1 itu nilai X ini kan ke kanan, X positif, ke atas Y positif. Akibatnya untuk daerah kuadran 1 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Dirumuskan untuk sin itu adalah Y per R ya, depan per miring, cosnya samping per miring, sampingnya X, tannya depan per samping, berarti Y per X. Lalu kita lihat, karena nilai X dan Y untuk daerah kuadran 1 itu semua positif, X-nya positif, Y-nya positif, yang mengakibatkan nilai perbandingan untuk sin hasilnya akan positif, cosnya positif, tannya juga positif. Sehingga kita bisa menyimpulkan nanti untuk daerah kuadran 1 ya, daerah kuadran 1 ini saya gambarkan ulang, 0, 90, 180 ya. Ini 270 derajat. Daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tadi untuk kuadran 1, nilai perbandingan trigonometrinya untuk sin, cos, tan semua positif ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa untuk kuadran 1 itu semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Berikutnya kita bahas kuadran 2 ya. Untuk kuadran 2 itu kan ini ke arah kiri. Berarti kalau ke arah kiri nilai X-nya negatif ya, X-nya negatif, Y-nya ke atas, berarti positif. Kalau kita substitusi ke rumus ini, sin Y per R, cos dan seterusnya ini, cos alpha X per R, itu tadi karena Y-nya positif, berarti kan positif. Kalau R itu selalu positif ya, karena hasil akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau Y-nya positif, otomatis positif dibagi positif, berarti di kuadran 2 itu nilai sin-nya positif. Untuk nilai X-nya kan negatif, berarti kan negatif dibagi R-nya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi untuk kuadran 2 nanti nilai sin-nya bernilai positif, cos-nya bernilai negatif. Untuk tan-nya Y per X, padahal X-nya negatif, Y-nya tadi positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Sehingga untuk kuadran 2 itu yang positif adalah sin-nya ya. Sin-nya positif ya. Jadi saya tulis di sini untuk kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin. Kita lanjut untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu posisi di sini, X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah, berarti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif juga. Lalu kita substitusikan untuk nilai sin cos tannya,
Y per R negatif dibagi positif hasilnya negatif. Cosnya tadi X nya negatif ya, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Untuk tangannya Y nya negatif, X nya negatif, negatif dibagi negatif nilainya adalah positif. Jadi untuk kuadran 3 itu yang positif adalah tangannya ya, tangannya positif. Kita lanjut untuk kuadran 4. Kuadran 4 itu di sini X ke kanan berarti X-nya positif, Y-nya ke bawah berarti nilainya negatif. Ya, tadi untuk kuadran 3 yang positif tanya ya. Untuk kuadran 4, Y per R negatif bagi positif hasilnya negatif. X-nya positif, positif bagi positif hasilnya positif. Tangannya Y per X berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Berarti untuk kuadran 4 itu yang positif adalah cosnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya dari itu tadi bahwa untuk kuadran 1 itu semua bernilai positif. Kuadran 2 yang positif sinnya, kuadran 3 yang positif adalah tangannya, kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Ya. Jadi kuadran 1 itu yang positif semua. Kuadran 2 sin. Kalau sin positif otomatis kebalikan dari sin yaitu kosekan itu juga nanti bernilai positif. Di kuadran 2 cos sama tan negatif, otomatis kebalikan cos sama tan yaitu sekan dan kotan itu nilainya juga negatif. Jadi mengikuti ya, untuk yang kebalikannya itu mengikuti. Sin positif kebalikannya sin juga positif. Tangan positif kebalikannya kuadran 3 kotan itu juga positif, yang lainnya bernilai negatif. Untuk kuadran 4 cosnya positif, kebalikan cos yaitu sekan itu juga bernilai positif, sedangkan yang lain bernilai negatif ya. Ini adalah daerah-daerah di mana fungsi bernilai positif. Semua ya, supaya gampang menghafalkan, semua sindikat tangannya kosong ya. Semua sin tan cos. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, di situ diketahui titik A mempunyai koordinat 3,4. Berapakah nilai sin alfa dan cos alfanya? Nah, untuk kuadran pertama kita harus cari R-nya dulu ya, karena untuk menentukan sin cos itu kita butuh panjangnya sisi miring. Berarti kita cari R dulu menggunakan Pitagoras. Ini 3,4 artinya di depannya itu adalah yang 4-nya ya, Y-nya, X-nya adalah 3. Berarti R-nya itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9, 25, akarnya adalah 5. Berarti R-nya adalah 5. Untuk nilai sin-nya, sin itu depan per miring, depannya 4, miringnya 5, berarti 4 per 5. Cosnya samping per miring, sampingnya 3, miringnya 5, berarti 3 per 5 ya. Jadi untuk kuadran 1 itu semua bernilai positif, makanya ini tadi kita menghitung sin cosnya semua bernilai positif. Kita lanjutkan untuk contoh kedua. Ini ada titik B yang koordinatnya adalah min 5, min 12. Kita cari R dulu ya. R itu adalah akar dari min 5 dikuadratkan 25 ditambah min 12 itu kalau dikuadratkan jadinya positif 144. Nah, cukup tempatnya ya. Saya ulangi. Di sini berarti R-nya sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat min 5 kuadrat 25 ditambah min 12 kuadrat itu 144. 4 sama dengan akar 169 yaitu 13. Berarti R-nya 13. Kita substitusi untuk sin cos tan. Tadi untuk kuadran 3 yang positif adalah tangannya. Sinnya depan per miring, jadi nilai sinnya Y per R berarti min 12 per R-nya adalah 13. Cosnya X per R, X-nya min 5, berarti min 5 per miringnya 13. Tangannya Y per X, Y-nya min 12, X-nya min 5, min 12 dibagi min 5, min dibagi min jadinya positif sama dengan 12 per 5.
Nah, kita lanjutkan untuk yang contoh ketiga. Contoh ketiga itu diketahui dalam bentuk tulisan ya, bukan gambar lagi. Sin alfa sama dengan min setengah. Alfanya di kuadran 4. Yang perlu diketahui bahwa untuk kuadran 4 itu yang positif adalah cosnya. Berarti nanti untuk sin sama tan bernilai negatif. Ya, kalau ketemu seperti ini ya kita buat saja segitiganya untuk menentukan nilai R. Untuk menentukan R-nya kita pakai yang positif ya. Sin itu kan rumusnya kita pakai sudutnya di sini. Sin itu depan per miring. Nah, di sini kita cari pakai Pitagoras, akar dari 2 kuadrat itu 4 dikurangi 1 kuadrat 1 sama dengan akar 3. Jadi sisi sampingnya itu panjangnya akar 3. Untuk nilai cos kuadran 4 itu positif. Rumusnya samping per miring, sampingnya akar 3, miringnya 2, jadinya akar 3 per 2, atau boleh ditulis menjadi setengah akar 3, positif setengah akar 3. Untuk tangan kuadran 4 itu bernilai negatif. Negatif berapa? Depan per samping, berarti 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka akan kita dapatkan nilai min akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3, sepertiga akar 3. Demikianlah contoh yang berkaitan dengan nilai trigonometri di berbagai kuadran.